Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis ilmu, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asbab pemasina fong Allah taala kita berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu, acara yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di tempat ini, insya Allah termasuk orang-orang yang diridhahi dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan yang tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, kan tetapi selalu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma lebih kang hadir, sebelum saya lanjut saya sampaikan dulu, dari MC tadi mengatakan dokter belum selesai dokter saya, sementara penyelesaian. Jadi mudah-mudahan ucapannya jadi doa ya, dan secepatnya bisa selesai. Jadi saya sementara penyelesaian S3 tafsir di UIN Alauddin Makassar, tapi belum bisa menggunakan doktor ya. Toma lebih kang hadir, kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar di abad kedua Hijriah. Mungkin tidak asing bagi kita semua, namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini namanya Malik, tapi bin Dinarnya itu ada beberapa kisah yang menyampaikan kenapa disebut Malik bin Dinar. Dinar itu mata uang emas, digelari dengan Malik bin Dinar. Ada kisah yang saya baca bahwa asal usul penamaan beliau itu ketika satu hari dia berlayar. Sementara dia berlayar, ditagih pembayaran ya rofa kamajana kapalana 2 dinar. Dia tidak bawa uang, dia gaduina tiwi. Akhirnya dipukuli oleh anak kapal sampai pingsan. Pinsangi tali ingat si lau si dina, maka dede gaga diko igasa si sampai pingsan. Lalu dia sadar, isi ingat si femang tidak ada uangnya. Maka dari anak buah kapal lemparkan saja ke laut. Apyabani kota sie. Ketika dia mau melempar ke laut, ternyata beberapa ikan muncul dari laut, jujung uang dinar, masing-masing bawa 2 dinar. Ya. Lalu Malik bin Dinar mengambil uang itu, menyerahkan 2 dinar. Salah satu di antara ikan itu semuanya bawa 2 dinar. Serahkan uang itu kepada pemilik kapal ini. Lalu orang itu semuanya bersujud minta maaf kepada Malik bin Dinar. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Beliau waliullah sampai ditolong oleh ikan yang ada di laut. Sehingga sejak saat itu dia diberi nama Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar ini tadi saya katakan ulama besar di abad kedua Hijriah, karena dia meninggal, ada riwayat mengatakan dia meninggal tahun 123 Hijriah, ada juga mengatakan 129 Hijriah. Dia sempat berguru kepada beberapa ulama besar, termasuk dia belajar kepada Imam Malik. Dia meriwayatkan hadisnya Imam Malik. Tapi dia adalah gurunya Imam Nasa'i. Jadi kalau dalam hadis dia belajar menerima riwayat dari Imam Malik, tapi dia memberikan riwayat kepada Imam An-Nasa'i, sehingga gurunya Imam An-Nasa'i. Itu dalam bidang hadis. Dia juga belajar kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu kan dia tabi'in, seniornya tabi'in, dia belajar kepada Imam Hasan Basri. Beliau ulama sufi yang sangat terkenal dan juga sebenarnya ahli hadis yang menurut penilaian ulama hadisnya sahih. Beliau orang yang dapat dipercaya. Itu melebihkan ke hadir, tapi dia sebenarnya Malik bin Dinar itu mantan preman juga, mantan orang tidak baik. Kanya itu orang-orang yang tidak baik, ya dia nawat itu putus asa. Kadang menit to majalad, biasa to majalad mencaji makasih. Ketika dia mau dapat hidayah dari Allah. Coba lihat, mengulut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya. Terkenal, kejam, suka membunuh dan sebagainya. Pemberani, membenci Rasulullah, bahkan dia pernah bersumpah ingin membunuh Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab itu akhirnya menjadi sahabat utama. Bahkan kuburannya bergandengan dengan kuburan Rasulullah SAW ketika dia sudah mendapat hidayah. Jadi Malik bin Dinar itu sebenarnya mantan seorang preman. Dia seorang ahli maksiat. Bahkan dikatakan bahwa hampir semua dosa pernah dia lakukan. Tapi ketika dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak, dia berubah. Dia berubah. Dia banyak bertaubat. Dia banyak melakukan ibadah. Dia banyak belajar. Itu Malik bin Dinar setelah dia punya anak. Tapi ketika umur 3 tahun anaknya, namanya anaknya itu Fatimah, ternyata anaknya meninggal dunia. Lalu karena mungkin frustasi meninggalnya anaknya, kembali ke dunianya yang seperti dulu. Bahkan dia lakukan kejahatan jauh lebih dibanding sebelumnya. Akhirnya satu malam dia bermimpi. Dunia kiamat. Dunia kiamat. Kamat nilino. Naitan ni alena tawe diadili di padang mahsyar, dipanggil satu-satu. Fulan bin Fulan dipanggil satu-satu di padang mahsyar. Tiba-tiba si kumaya dilina tawe Malik bin Dinar melihat alalena mi bawa teto koronrongi. Dia sendirian sambil dikejar oleh ular yang sangat besar. Engkau ular lopo tu dilalung. Akhirnya Malik bin Dinar ini sapa ada kareng, tapang kena runtuk tomatua, madodong. Tulu mana kasih nalaluka ula. Maka dia tomatua maku mani bate kulo tulu ko tapi ita bawa na iya malam malada to. Saya tidak bisa menolong. Larilah Malik bin Dinar, lari-lari sampai dia naik satu tempat. Dia melihat seorang anak kecil memanggil dia. Ternyata anaknya Fatimah. Langsung memegang tangan bapaknya. Lalu dia mengusir ular yang mengejar itu. Makutane Malik bin Dinar dalam mimpi itu kepada anaknya. Wahai anakku, dari mana datangnya ular besar itu? Maka dia anak-anak, itulah dosa yang kamu lakukan. Inaro dosa mufiare selama ini. Sudah menjadi sesuatu yang membahayakan kamu, tapi kamu tidak sadari. Itu mufiara dosa ini. Itulah ular yang akan menerkamu. Lihat bagaimana besarnya, bagaimana bahayanya. Begitulah dosa yang selama ini itu mufiara. Kau pikir kenikmatan yang kamu rasakan hari ini dengan dosa-dosa dan maksiat yang kamu lakukan, sebenarnya itu bahaya yang mengancammu. Itu bahaya. Ya, tapi banyak orang tidak sadari itu. Bergeliman dengan dosa, bergeliman dengan maksiat, menikmati dosa-dosa itu di dunia.
Tapi dia tidak sadar, tinggal beberapa saat nanti. Koto mati matu, mencaji bali lopo, yena matu ifiare pandra saiki. Ina fiare. Itulah ular yang mengejarmu. Niga pada erotoma tuewe. Siapa orang tua itu? Lo tulungi, lo lada tuluka, tapi dia tidak mampu, tidak punya daya. Dia orang tua yang lemah. Itu beberapa kebaikan yang pernah kamu lakukan. Begitulah kebaikanmu, tidak mampu menolong dari dosa-dosamu. Masih sangat lemah, karena cedek metomi amala umfegau. Makanya dia mengatakan, lo lada katuluko, tapi tidak ada kemampuan saya untuk menolong. Tapi alhamdulillah, salah satu keistimewaannya karena kamu punya anak yang meninggal di saat kecil. Jadi makanya ada ulama kita mengatakan anak kita itu yang meninggal di saat kecil bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kemudian. Anak ini yang pegang tangan orang tuanya lalu mengusir ular besar itu. Talinga Malik bin Dinar, sejak saat itu dia kembali bertaubat, khusyuk dalam taubatnya, menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang ulama besar. Itu melebihkan kehadir. Dari kisah taubatnya saja ini kita bisa belajar yang banyak. Betapa dosa-dosa yang kita pelihara itu, itulah yang akan mencaji balita matu sorimondri. Ina tu sesaki matu. Kilala kuburu dosa-dosa kita itulah yang menyiksa pandar saiki. Ya sudah membahayakan diri kita. Tapi dia nari semakade mampu muga amalata bantu ki matu. Dilana kuburu dilana sorimondri na fongala ta'ala. Itu Malik bin Dinar. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat, pesan-pesan beliau karena dia termasuk ulama besar, sufi besar, ya, dan bahkan diakui sebagai waliullah, walina fungala ta'ala. Pesan beliau yang pertama, barang siapa yang menginginkan ketinggian derajat, melok malebi, melok matandre derajatna, tapi kita bicara ini derajat di hari kemudian. Maka luangkan waktumu walaupun sesaat di waktu malam itu untuk melakukan salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Itu pertama yang dipesankan Malik bin Dinar. Ya kalau kau malebi matandre onromo mato sorry mondri. Kalian menginginkan derajat di hari kemudian, kemuliaan, karena kita semua menginginkan itu. Sedangkan kolino tayo tilo malebi onrona. Tilo lo ngepangka derajat, tapi ku akhirat tidak perlu kita kampanye, tidak perlu kita cari pendukung untuk menduduki derajat yang tinggi, jabatan, pangkat yang tinggi, tapi cukup. Maka dari Malik bin Dinar pertama, luangkan waktumu kalau malam namo 2 rakaat salat tahajud. Tidak mungkin Allah salah janjinya dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pole risaisanna wani. Wa minal laili itu sebagian malam. Minnya itu min berarti sebagian, bukan seluruh malam. Wa minal lail fatahajjad bihi, silahkan kalian bertahajud. Nafilah, tambahan. Tambahan apa? Tambahan dari salat fardumu. Makanya itu salat tahajud nanti bisa kalau di salat fardunya juga dilaksanakan. Tidak bisa 2 rakaat salat tahajudnya mau dapat derajat tapi tidak salat 5 waktu. Karena itu salat tahajud hanya tambahan dari salat 5 waktu. Makanya sebelum bercerita tahajud itu dia cerita salat 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, aqimis salat liduluki syams. Liduluki syam itu salat di siang hari, duhur dengan asar. Ila ghasaqil lail, salat di malam hari, maghrib dengan isya, wa qur'anal fajr, dan salat subuh berdiri sendirian. Makanya itu tidak boleh dijamak antara salat siang dengan malam. Tidak boleh. Kau kata lo pasti jamai asara nasi wa maghribina, tidak bisa. Karena kaplingnya lain. Kaplingnya duhur dengan asar itu satu kapling. Makanya ini bisa dijamak. Jamak takdim, jamak takhir. Ya. Tapi kaplingnya maghrib itu ilaga sakilail itu maghrib dengan isya, itu yang bisa dijamak. Wa Qur'an al-fajr, salat subuh juga tidak bisa. Tidak bisa dijamak, tidak bisa dikasar. Karena lain kaplingnya. Setelah dia bicara tentang salat 5 waktu, sambung wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi ini yang penting salat tahajud kita. Salat tahajud kita. Kita jaga dengan baik salat tahajud. Tapi ternyata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak sembarang orang bisa tahajud. Tidak sembarang. Tidak sembarang itu orang bisa tahajud. Coba lihat. Mega toko ni moto bami teme nampa matin rofema. Ya. Tidak bisa sholat tahajud. Ada orang sudah nonton bola, posat di tengah benih macaka matana, tapi tidak bisa lakukan sholat tahajud. Tidak bisa bertahajud. Engkau tahu mak doja si weni. Tidak bisa sholat tahajud. Karena memang tidak sembarang orang bisa sholat tahajud. Karena luar biasa janji Allah Ta'ala maqamam mahmuda. Tidak sembarang orang bisa tahajud. Makanya bersyukurlah kalau Allah sudah menganugerahkan kita cendingan ngati afangin ringan untuk salat tahajud. Itu salah satu tandanya maka deh engke famasin Allah Ta'ala koridi. Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan minimal 3 yang dimiliki orang yang bisa bertahajud. Kalau dibalik ini kalau kita tahajud usahakan 3 hal ini. Pertama, imannya kuat. Makanya kita jaga iman kita. Ya, kita jaga iman kita, selalu perbaharui iman kita dengan berzikir, berbaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Banyak-banyak membaca la ilaha illallah supaya imannya kuat. Itu satu. Orang kekuatannya kalau mau tahajud itu kekuatannya harus kuat imannya. Ya, makanya itu menreno tuh biasa to menyama to tahajud biasa to deh. Ya kumadodo sih tepai maresa sih. Karena memang yang bisa salat tahajud itu yang kuat imannya. Yang kedua yang tinggi keikhlasannya. Yang tinggi keikhlasannya itu yang bisa bertahajud. Makanya makin tinggi keikhlasannya orang makin mudah tahajud. Tapi makin matandre foji rialena atau riak-riaknya itu biasa susah salat tahajud. Coba-coba. Ya kau tapa cerita-cerita kada weh maka silada tahajud kuya. Tapa tuli fasa dikakoni matu koni dale ko faksa dini tu matu. Ya kau fasa di siki mama atau silada siki tahajud. Kenapa? Karena keikhlasannya menurun. Makin tinggi keikhlasannya orang makin mudah salat tahajud. Itu 2. Yang kedua syaratnya kata Sufyan Ats-Tsauri. Yang ketiga kebersihan hatinya orang. Makin tinggi kebersihan hatinya seseorang makin mudah tahajud. Makin kotor hatinya makin susah tahajud. Bahkan mungkin tidak bisa. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, saya itu terhalang 5 bulan salat tahajud karena satu dosa. Satu dosa hati yang saya bawa. 5 bulan terhalang, susah salat tahajud. Apa dosanya? Runtuk katau melo 2,sigi tapi menangis. Berdoa sambil menangis. Maka dia tikwilala lo siaseng ya tahu. Puji-puji riales ya tari-tari bawa melo 2. Makanya itu penyakit hati karena saya berburuk sangka kepada orang. Menilai orang, saya tidak tahu siapa orang ini. Makanya hati-hati kita menilai orang. Kalau ada orang ilmu agamanya tinggi, pemahaman agamanya tinggi, selalu mau menilai orang. Apalagi sudah mau selalu mengkafirkan orang, memasukkan orang ke neraka, hati-hati. Nah itu bukan tempat kita untuk menilai orang. Bahwa begini-begini karena kita tidak tahu lahirianya bisa kita nilai, tapi kita tidak tahu apa yang dalam batinnya. Coba lihat ini, Sufyan Ats-Tsauri hanya lolongi tahu tari-tari melo 2, mana kesinasa tuh tari-tari melo 2 ngaga, lo maniasa. Nah, ternyata itu yang menyebabkan bermasalah hatinya. Itu sufi. Makanya makin tinggi kebersihan hatinya seseorang, maka makin mudah bertahajud. Kalau ada 3 ini insya Allah, bukan beban itu tahajudnya, justru kesenangan. Ya kemarin cemu ya, matandre tepat na, keikhlasannya tinggi dan hatinya bersih, itu tidak akan jadi beban tahajudnya. Tidak akan menjadi susah. Tapi kalau warak-warai, maresa ifegau, maresa tomoto, maresa to pasadi, maka periksa 3 hal ini. Ada yang bermasalah dari 3 hal itu. Kanya to malabika ke hadir ini yang perlu kita dipesankan oleh Malik bin Dinar, bahwa kalau kalian menginginkan kemuliaan itu, derajat di hari kemudian itu, menginginkan maqaman mahmuda, tempat yang mulia, perbanyak kita bertahajud. Walaupun hanya 2 rakaat kok. Tapi ini yang penting juga istiqamahnya. Istiqamahnya. Itu amalan yang paling baik, kita istiqamah. Nabi begitu yang dijaga keistiqamahan dari ibadahnya. Ya. Tapi makin panjang sholat tahajudnya itu makin bagus.
makin banyak berdirinya, makin panjang sholatnya, makin bagus. Saya pernah sampaikan barangkali di sini apa yang dikatakan oleh Ja'far Shadiq, bahwa Imam Ja'far Shadiq itu cucunya Rasulullah mengatakan, salat itu mapamulai ifamulaina gangka mak beresalata itu mengalir rahmat Allah. Jadi persoalannya ini seberapa banyak salatmu, seberapa lama salatmu, bukan persoalan rakaatnya. Persoalan rakaatnya, tapi seberapa lama kalian memulai sampai mengakhiri. Selama itu juga rahmat Allah turun. Ya, jadi kalau salat tahajud di malam hari 2 rakaat, tapi fatajang, itu luar biasa. Dibanding 8 rakaat, tapi isi setengah jam. Jadi bukan persoalan. Kalau saya ditanya, berapa rakaatnya bagus Ustaz? Kalau salat tahajud. Kalau kita merujuk pada Nabi, para sahabat, para ulama-ulama itu, berapa panjang salatmu di malam hari? Itu yang ditanyakan. Berapa lama kamu salat? Kalaupun mau perbanyak rakaatnya, silakan perbanyak rakaatnya. Tapi berapa durasinya kalau 8 rakaat itu? Ya, itu yang dilihat. Itu yang lebih utama. Dan diperhatikan, Utsman bin Affan kadang-kadang menghatamkan Al-Quran pada 2 rakaat salat tahajudnya. Nabi panjang berdirinya. Kenapa? Karena selama salat itu mengalir rahmat Allah. Ya. Jadi itu melebihkan ke hadir. Ini yang penting. Usahakan selalu bertahajud meskipun hanya 2 rakaat. Yang kedua, pesannya Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, kalau kalian ingin mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya kelebihan harta, diberikan harta oleh Allah, silahkan gunakan hartamu, cari orang-orang miskin, orang-orang susah, santuni mereka, bantu mereka, sedekahkan kepada mereka, maka itu derajat yang tinggi di hari kemudian. Jadi itu melebihkan ke hadir. Harta itu ya salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa berbalik menjadi asap ketika kita tidak manfaatkan dengan baik. Tapi itu bisa mengangkat kemuliaan kita. Apalagi kalau harta ini digunakan untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang tidak mampu. Saya membaca sebuah kitab, cuma saya lupa namanya orang itu. Dia ini orangnya biasa-biasa kalau kita bicara soal ibadahnya. Biasa-biasa. Ya mungkin yang wajib-wajibnya saja. Biasa ibadahnya. Tapi ketika dia meninggal, ada seorang ulama bermimpi mendapatkan derajat yang tinggi. Lalu ulama ini mengatakan, saya melihat beberapa orang yang lebih bagus ibadahnya. Lebih bagus saya lihat ibadahnya dibanding orang itu. Saya melihat dia orang biasa. Tapi kenapa saya melihat derajatnya sangat tinggi? Ternyata dia telusuri, dia itu orangnya kaya. Kong kata minra kualena tidak pernah dia menolak orang. Salangka minra denang kana dena finrang itu. Kong kamua itu tidak pernah mengecewakan orang. Ya wedi biasa mua. Gerita-rita maka mama tadi na wajah kayak bunga sih. Maka de gagah padahal engkau. Kalau lainnya tidak. Siapapun ketika dia punya engkau atau melo tulung, dia bantu. Tapi dan satu kelebihannya, ketika nasinga inaite kondisinya memang tidak mampu membayar, dia ikhlaskan. Dia ikhlaskan. Itu kelebihannya. Kelebihan yang jarang dimiliki orang. Pertama susahnya itu melo pinreng itu we. Irita mi bawa kondisinya teh mama tadi na wajah kayak mama tama paku ya, mama tama curi-curi di kue. Tapa desi kada de gagah. Tapi ku ada tidak pernah menolak orang. Ya. Keselama dia mampu dia begitu. Dan ketika nasinga itawe dan bima melihat kondisinya dia orang miskin, orang tidak mampu, maka dia katakan, tidak usah dibayar. Saya ikhlaskan itu. Ternyata dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan ketika orang itu akan meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa akum minas salihin. Andaikan bisa ditangguhkan ajalku, ifale suka puat cinampak kolino fa saddaka loka lesu masih dekangi agagaku wa akum minas salihin.
saya mau kembali beramal saleh. Jadi itu melebihkan ke hadir. Kong kagagata kelebihan harta kita. Tasapa-sapa sompulo tak maperi. Itu lebih utama dulu. Paling dekat dengan kita itu lebih utama. Ya. Di dalam Al-Quran itu disampaikan begitu. Orang yang paling dekat dengan kita itu lebih utama kita bantu. Yang miskin ini sapa-sapa, bantu mereka, santuni mereka. Ini orang yang dipandang dengan pandangan rahmat, tidak pernah putus pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tau padaka tu fadi. Man ya miskin, tau padaka orang miskin. Itu tidak pernah putus rahmatnya Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bercerita di Maulid itu bahwa kalau gambaran hidupnya Nabi banyak ahli sejarah mengatakan dia orang miskin. Kenapa dia katakan miskin? Karena ya Nabi kuele ina tanai Aisyah. Kamu gawadian riasoy Aisyah. Kalau tidak ada saya puasa sunnah. Berarti biasa to engkau biasa to degaga. Itu kehidupannya Nabi. Susah. Kau yang kalingai. Karena kadang-kadang pagi dia mau makan dia gawadinanre. Ya aku di file-file maka daga si wadianre. Tapi Nabi tidak. Kamu agak andre. Kau degaga mau puasa kasih. Yang kedua tempat tidurnya Nabi itu kamarnya sempit sekali. Sampai komoto masam pajam peni. Na fere-fereamnya Aisyah nunroi masam pajam peni. Tempat tidurnya di atas pelopak kurma berbekas kuarufana Nabi itu kehidupannya. Sampai orang mengatakan sangat sederhana, bahkan dia katakan miskin. Tapi kalau sisi lain, kita melihat dari sisi yang lain, waktu nafu bene Hadijah 20 ekor unta laingi ulawan na pendre. Itu sisi yang lainnya. Berarti anak muda itu ya kau pendre 20 ekor unta, orang kaya itu. Yarnafu benewe 2/3 peredaran uang di kota Mekah dikuasai oleh Hadijah. Kemana hartanya Nabi dan kemana hartanya Hadijah? Ketika perang Badar, harta ganima yang didapatkan Nabi bersama sahabat itu 50.000 dinar. 50.000 dinar kali 4,25 gram emas, baru tawanan Nabi 20%, 1/5. Saya pernah hitung dengan 1 gram di juta 40 miliar tawanan Nabi. 60 telu tahun umurna. Pernah mendapatkan uang 40 miliar. Tanya tofa boto. Tanya tofa koja-koja. Kenapa setiap pagi dia mengatakan kamu gawat dianre Aisyah. Kamu gawat dianre Aisyah. Kenapa rumahnya sangat sederhana? Karena digunakan semua hartanya di jalan Allah. Itulah sifatnya Nabi, pemurahnya yang luar biasa. Gunakan hartanya di jalan Allah. Dia malu kalau ada keluarganya. Bali bolana, mafat di nenandre, sementara kamu tahu duit nanakatan. Itu terbukti waktu nalo mati. Nafadangnya Aisyah. Engkau tudui kudepo sampak masih dekangangi. Berikan kepada orang miskin. Orang yang tidak mampu. Saya malu menghadap Allah. Sementara saya punya simpanan di rumah. Tapi banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak makan. Makanya saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Malik bin Dinar mengatakan, derajat yang tinggi di sisi Allah, kalau kia sering murina Allah taala, kong kawaramparan aleki pung Allah taala, ada hartamu sebagian gunakan untuk dirimu, tapi carilah sebagian untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah itu yang akan memberikan kemuliaan kamu nanti di hari kemudian. Rias sori murina Allah taala. Itu yang kedua. Yang ketiga Malik bin Dinar mengatakan, kalau kalian menginginkan derajat nanti di hari kemudian, ya kotako joka-joka ko, dan ada yang bisa mencelakakan saudara-saudaramu. Engkau diganggu, mencelakakan, apakah dori, apakah aju, bisa mengganggu, menghalangi, bahkan mencelakakan orang. Singkirkan di jalan itu. Singkirkan, jauhkan di tempat itu. Itu kecil tapi kemuliaan nanti di hari kemudian. Ini kalau kita dengarkan sederhana, tapi ini sebenarnya intinya memang sangat mendalam. Ketika engkau tahu tuliero nala sara fekui carana na salamat tahu, fekui carana na madece tahu, fekui carana na selalu wadi menyama padana rufa tahu, maka itu orang luar biasa. Orang yang luar biasa yang seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
Yero nabitta nafusara saramu. Yakko masara tay macet to masara. Orang susah dia ikut nawawai sarana tawe. Jadi asangi masara tawe. Misalnya nak kena musibah, jauh nabitta lebih susah. Pikirkan bagaimana kasih sarana ia tawe. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada yang bisa mencelakakan orang, Rasulullah itu susah. Pikirkan bagaimana supaya orang bisa selamat. Ini. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, kalau kamu menginginkan derajat di sisi Allah, kemuliaan nanti di hari kemudian, usahakan ini. Kau di mencelakakan orang, melukai orang, hindarkan itu. Ya. Jadi itu melebihkan kayak hadir. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi kau tahu sebenarnya tulilomi berniat cilakai, mencilakakan orang, berniat nafad direngati tahu. Tuli berniat melok solangi tahu. Sebenarnya itu orang yang derajatnya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang seperti itu tidak ada tempatnya di sisi Allah. Ya, yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, selalu mau mencelakakan orang, itu tempatnya sangat rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu dibersihkan hati kita. Tamni sekawadi. Ya, sudah sampai waktunya. Saya sambung sedikit pesannya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan nanti di hari kemudian, tundukkan keinginanmu di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebenarnya luar biasa ketika kita pahami ini. Sampai Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan seperti itu, bahwa tundukkan keinginan-keinginan rendamu kepada keinginan-keinginan mulia yang diinginkan oleh Allah. Perlu kita pahami, manusia dengan nafsunya itu sebenarnya keinginannya banyak kepada hal-hal yang rendah. Ketika dia benturkan dengan keinginan Allah, maka itu yang mengantar kamu mulia. Saya kasih contoh. Kesenangan kalau subuh tidur. Sementara keinginannya Allah bangun dari tidurmu. Itu sebenarnya mental-mental rendah dengan pengaruh hawa nafsu kita. Senang tidurnya, nyenyak tidurnya, enak tidurnya. Tapi ada kemuliaan di keinginan Allah. Bangun di waktu itu. Itu kemuliaan. Itu maksudnya. Dia mengatakan kalau kamu ingin dapatkan kemuliaan, ya, ketika utamakan keinginan Allah, tundukkan keinginanmu di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya kalau orang misalnya berzina, mohon maaf berzina, itu keinginan rendah sebenarnya, karena keinginan nafsu. Jadi kalau ada orang menuruti seperti itu, dia akan menjadi orang rendah, orang hina, bahkan mungkin dibawa binatang. Tapi ketika kalian mampu menundukkan itu, menarik pandangannya, menundukkan hawa nafsunya pada apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu derajat yang sangat tinggi. Ya. Itu derajat yang sangat tinggi. Makanya tundukkan keinginan-keinginanmu. Ingat, keinginan hawa nafsumu itu adalah kerendahan. Tapi apa di balik itu yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah kemuliaan-kemuliaan. Termasuk kalau kita mau mulia, ya kongkan akan naiki puang Allah Ta'ala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bersabar dan ikhlas menerimanya. Itu kemuliaan yang tinggi. Kita sakit, tapi kita sudah berusaha. Tapi itulah kehendak Allah, kita bersabar dengan sakit kita. Maka itu mungkin yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sampai ada kisah itu, ada seorang sahabat wanita, nak kena sisi manukang. Yakuboleh lasana biasa papa bami. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, metetanilah saku kasih ibu. Yakuboleh witapa papa bawama. Makanya mintalah kepada Rasulullah, doakan saya Rasulullah, wadingaman dikasih pajalah saku. Maka dia Nabi tak bisa. Insya Allah kalau saya doakan bisa berhenti sakitmu. Tapi lo kajolo tanaiko, vega mula birang, fajalah samu. Tapi dia ujami kota masuruga. Tapi kode na fajalah samu, kamu bisa bersabar dengan sakitmu ini, maka saya jamin itu mengantar kamu masuk ke dalam surga. Maka dia ramakun re aja na fale telo doang kak fajalah saku suruh na Allah Taala. Biarkanlah saya uawa yewe lah saywe. Ternyata di balik penyakit ini kesabaran saya menyimpan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah se di bapare lauku telo doang kak suruh na Allah Taala ya ko boleh kasih lasaku tanah fodo aja na tempat umum karena bisa saja aurat saya terbuka di depan orang banyak. Itulah
yang terjadi bagi wanita itu sehingga dia lo duang sembuh dari sakitnya. Apa artinya ini? Kong kana fakan naiki pung Allah Ta'ala. Laingin efuelo efung Allah Ta'ala dibanding agata fuelo kita sabar menerima keputusan Allah. Itulah terbaik, dan mungkin dibalik itu DC malopo nafas sadianga ki pung Allah Ta'ala. Sehingga makadai Malik bin Dinar, kalau menginginkan derajat yang tinggi nanti di hari kemudian, tundukkan keinginanmu di atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang diinginkan Allah itulah yang terbaik. Keinginan-keinginan duniamu, keinginan-keinginan hawa nafsumu sebenarnya menjebak kamu untuk sampai kepada tempat yang hina dan rendah. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan nafa barakah fung Allah Ta'ala, beberapa nasihat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar kepada kita semua, kita amalkan dalam hidup kita. Atau pada salama kulino, salamat tomato sorimudina fung Allah Ta'ala. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.